دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مكلة بدم مولاي الصح وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كلمات وأهمد البرق في الظلماء من إظام فما لعينيك إن قلت اكففا أمدا وما لقلبك إن قلت استفيق يا هيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على أبيه بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما لا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ngulangi minggu kemarin surat Al-Baqarah ayat 185. Lawasrin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Niki surat Al-Baqarah ayat 185. Lek cara maknane ngeten niki, ngene maknane sing dikaji kan Ibris, Al-Ibris, karangane Mbah Bisri Mustafa. Syahrul Ramadana utawi poso ing sakjerone wulan Ramadan. Tawis nggih. Syahrul Ramadana utawi poso iku sakjerone wulan Ramadan. Utawi poso iku sakjerone wulan Ramadan. Alladzi kang unzila kang diturunake fihi ing dalem alladzi apa Al-Qur'anu Qur'an. Hudan hale dadi petunjuk linnasi maring menungso. Wa bayyinatin lan dadi pira-pira keterangan. Minal huda saking petunjuk. Niki enten hudan linnas, ada wa bayyinatin minal huda. Jadi ada dua. Ada petunjuk dan sekaligus keterangan dari petunjuk-petunjuk itu. Itu semua juga ada di dalam Al-Quran. Wa furqanun wal furqani lan ambedaake antarane hak lan batil. Antarane hak lan batil. Faman mongko sing sapa wonge ngerti utawa ningali sapa man mingkum setengah saking sira kabeh asyahra ing wulan Ramadan falyasumhu mongko poso sapa man ing syahr. Waman lan sing sapa wonge kana ana sapa man ana iku maridon lara au ala safarin utawa ing ngatasé pelungan. Faidatun mongko wajib
opo itungan faidatun mongko wajib opo itungan min ayamin saking pira-pira dina ukhara kang liya dalam kurung kodok. Yuridu ngersakake sapa Allahu Gusti Allah ngersakake bikum kelawan sira kabeh al yusra ing gampang. Wala yuridu lan ora ngersakake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al usra ing angel. Walituk milu lan nyampurnakake sapa wong al iddata sapa sira kabeh nggih sira kabeh walituk milu lan nyampurnakake sapa sira kabeh al iddata ing itungan walitu kabiru lan supaya padha ngegungake sira kabeh Allah ing Gusti Allah taala alama krono oleh nuduhake alama hadakum krono oleh nuduhake sapa Allah ing sira kabeh wala allakum lan supaya sira kabeh iku taskurun padha syukur sapa sira kabeh. Setunggal ayat mulangi sing kemarin ayat Al-Baqarah ayat 185. Niki terjemahe kuwatah, lek terjemah Depak mboten ngeten. Niki kula ambilaken terjemah saking tafsir Al-Misbahi Profesor Dr. Quraisy Shihab. Lek terjemahe ngeten niki mene Profesor Quraisy Shihab. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Ayyamam ma'dudat. Nah, berapa hari yang telah ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Nggih. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Ngeten. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang minulya. Al-Quran turun wonten ing bulan Ramadan. Niku sampun sepakat sedaya ulama. Tanggale pinten itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Niku berdasarkan bukti-bukti. Tapi sing paling banyak atau jumhurnya mengatakan bahwa ayat Al-Quran turun pertama kali itu tanggal 17 Ramadan. Dan ini yang banyak dipakai di kita. 17 Ramadan. Makanya tanggal 17 Ramadan itu disebut dengan Lailatu Nuzulil Quran. Jam pinten turunipun niki jadi perdebatan juga yang panjang antarane para ulama. Pun Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang minulya. Lek menawi bahas tentang masalah nuzulul Quran, turune Al-Quran. Al-Quran niku turun 2 tahap. Yang pertama adalah dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu nama sebuah tempat sing wong iku gak ngerti moro-moro disebut Baitul Izzah ngoten mawon.
omah sing mulya. Kaya wong biyen niku ngarani Surabaya. Ya mbiyen urung ana jenenge, mara-mara ana Sura karo Baya. Ning kono lho, ning gone Sura karo Baya, dadi Surabaya. Ini Sidoarjo nggih ngoten, Sidoarjo. Wathah itu nama itu terdiri di antaranya adalah dari sebuah khas atau sebuah peristiwa yang terjadi di daerah tersebut sehingga menjadi sebuah nama. Sami kali Ramadan niku nggih ngoten, bulan Ramadan. Ramadan itu dari kata-kata romdok. Romdok itu artinya nggih menika membakar. Apa? Membakar dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Pun kula lajengaken Dzulhijjah nggih ngoten, Dzulhijjah. Hijjah niku artine haji. Nggih, kalau Dzulhijjah artine wong kang haji. Begitu juga Dzulqa'dah, Qa'dah niku artine lungguh. Artine Dzulqa'dah iku wong kang duweni lungguh. Artine apa? Pas zaman biyen ning gone zaman jahiliyah, mulai bulan Dzulhijjah wong-wong gak oleh perang antar suku satu dengan suku yang lain. Pun Baitul Izzah nggih ngoten. Itu adalah sebuah nama yang di alam gaib kabeh wong gak ngerti. Sing ngerti wong tertentu. Nggih, sing ngerti tertentu kados malaikat Jibril, malaikat Mikail. Nah, sing kang dipun tugasi kalian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, nggih, niku adalah malaikat Jibril. Menawi ingkang nurunaken saking Lauh Mahfud ke Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Menawi ingkang dipun utus nurunake nggih sedikit demi sedikit secara bertahap nggih niku Kanjeng Nabi niku malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki pertama kali niki loh malaikat Jibril memberikan ayat Al-Qur'an, menurunkan, mewahyukan ayat Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nikilah nggih tanggalnya tanggalnya itu yang diperselisihkan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu setiap bulan Ramadan sampun tahanus wonten ing Gua Hira. Krana napa? Krana tradisine wong Arab, beliaunya Kanjeng Nabi niku selalu susah dan gelisah. Akhirnya beliau tahanus sendiri. Tahanus niku nyepi ibadah ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah pas tanggal niku nggih dipun turunaken Al-Qur'an. Sebagai napa? Sebagai tanda bahwasanya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Nggih. Pada waktu niku yuswa beliau utawa usia beliau adalah 40 tahun. 40 tahun. Mulai saat itu Kanjeng Nabi sudah diperintahkan untuk berdakwah. Dakwah Kanjeng Nabi pertama secara sirri. Sirri niku rahasia. Rahasia niku meneng-menengan antar konco. Satu-satu, saudara-saudara. Selama 3 tahun, kemudian Allah perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi 3 tahun, Kanjeng Nabi dakwah secara sirri, kemudian secara terang-terangan. Secara terang-terangan Kanjeng Nabi dakwah di Mekah niku selama 13 tahun. Kanjeng Nabi dakwah di Madinah selama 10 tahun. Wis rasane napa niku jenenge Kanjeng Nabi dalam berdakwah niku nggih tantangane nggih kathah. Nah, saniki bahas tentang masalah turune Al-Qur'an. Turune Al-Qur'an niku kapan? Nggih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Le ayat niki sampun jelas turune Al-Qur'an niku tenggene bulan
Ramadan. Itu jelas karena lafadznya sahru Ramadan. Jelas. Tanggal ini yang diperselisihkan di awal, di tengah, apa di akhir. Kalau dikatakan di situ adalah pas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Kanjeng Nabi ndawuhne bahwasanya golek ana Lailatul Qadar ning gone bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang di 10 hari yang terakhir. 10 hari terakhir yang mana? Carilah di 10 hari yang terakhir pada malam-malam ganjil. Nanti itu berarti ada yang mengatakan pula bahwasanya turunnya Al-Quran adalah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, tenggene tafsirane niki sing setunggale tafsir napa asmane. Niku dipun sebutake bahwasanya berdasarkan ayat yang lain nggih, itu dapat disimpulkan bahwasanya turune Al-Qur'an Kanjeng Nabi nggih diberi wahyu Al-Qur'an pertama kali oleh malaikat Jibril niku pada tanggal 17 Ramadan. Kula kesupen napa niki jenenge kula padosaken riyen. Tengene Jawahirul Bukhari niki kitabe kathah. Jawahirul Bukhari. Di awal niku dipun sebutake tentang proses turunnya Al-Qur'an dhateng Kanjeng Nabi. Al-Qur'an turun dhateng Kanjeng Nabi niku dipun sebutake. Jawahirul Bukhari kok kan wah iki. Jawahirul Bukhari kitab awal. Niku tentang proses turunnya Al-Qur'an yang pertama. Nah iki. Babu badil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annal Haris bin Hisham radhiyallahu an sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Siti Aisyah ummul mukmin radhiyallahu an. Sesungguhnya Haris bin Hisham radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Haris berkata, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah datangnya wahyu kepada jenengan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata, "Ahyanan suatu saat ya'tini misla salatil jarosi." Nggih. Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara klonenge jaros. Jaros itu kerbau atau sapi. Wa huwa asadu alayya. Nggih. Maka itu adalah hal yang paling menyakitkan mungguhku. Nggih. Menyakitkan niku napa? Suarane niku bau anter. Fayafsimu anni fakot wa'atu anhu maqala wa ahyanan yatamassalu li al-malak rajulan. Niku suatu saat sampai Kanjeng Nabi semaput, sampai Kanjeng Nabi bangun lagi. Itu krono suarane klenteng sing kloneng sing bau anter. Ngoten. Jadi klonong ngoten niku bau anter sampai memekakkan telinga. Terus kemudian wa ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan wa yukallimuni fa'ai ma yaqulu. Kadang-kadang nggih malaikat Jibril itu mendo-mendo utawa menyerupai seorang laki-laki yang sangat ganteng. Sangat ganteng. Pada waktu itu yang terbanyak diserupai oleh malaikat Jibril niku Dihyah Al-Kalbi. Niku nggih tiang sing paling ganteng diarani tenggene daerah Arab.
Niku masa lampau. Niku wong gawanteng. Pun. Nggih kados ingkang niku lho sing hadis sing terkenal niku tentang masalah iman, Islam, ihsan. Suatu saat ana wong lanang teka ning ngajenge Kanjeng Nabi mara-mara sila. Mara-mara sila takon ning gone Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman, anil Islam, anil ihsan." Pun dijawab kali Kanjeng Nabi. Kadang-kadang seperti itu. Kalau yang seperti itu nggih enak. Dawuh Kanjeng Nabi tidak ada yang yang menyakitkan rasa duhu. Terus kemudian walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumis syadidil bardi. Dan kadang-kadang juga wahyu niku turun tenggene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu musim dingin. Fayasimu anhu, Kanjeng Nabi kadang-kadang pingsan karena menerima wahyu niku saking berarti. Terus ngoten terus kemudian begitu juga Kanjeng Nabi padahal waktu itu napa musim dingin, keringete Kanjeng Nabi niku sampai ndrodos-ndrodos. Musim dingin. Niku saking berarti nerima wahyu. Terus kemudian wa anha aidon, begitu juga yang lain, annaha qalat awwalu ma budi'a fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah. Nah, niki dari Siti Aisyah beliau juga meriwayatkan bahwasanya pertama kali Kanjeng Nabi nerima wahyu itu berupa mimpi. Ar-ru'ya as-shalihah. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subahi. Kanjeng Nabi tidak pernah melihat mimpi seperti falakis subahi. Celorot-celorote dua waktu isuk. Summa hubbiba ilahi al-khala. Kemudian Kanjeng Nabi setelah itu seneng khala napa tahannus utawa nyepi. Fakana yahlu bi ghari khira'in. Kanjeng Nabi nyepi di gua Hira. Fayatahannasu bihi. Kemudian Kanjeng Nabi tahannus ibadah di dalamnya. Wa huwa at-ta'abbud al-layali dawalil abadi. Adadi. Yaitu Kanjeng Nabi pada waktu itu beribadah bermalam-malam di waktu-waktu itu. Qabla ayyan zi'a ila ahlihi wa tazawwadu lidzalika. Kanjeng Nabi ketika kehabisan sangu bekal, Kanjeng Nabi turun ke istrinya, kemudian ambil bekal, terus kemudian kembali lagi. Itu terus dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sumayarji'u ila Khadijah, fayatazawwaju limisliha hatta ja'ahul haq. Sehingga sampai datang ja'ahul haq. Al-haq di situ adalah malaikat Jibril. Wa huwa bi khari khira'in, faja'alhu al-malak. Kemudian datanglah malaikat di gua Hira itu. Faqala iqra. Ketika malaikat itu datang, Kanjeng Nabi berada di gua Hira itu. Malaikat itu langsung berkata, iqra. Qala ma ana biqari'in. Kanjeng Nabi menjawab, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Qala fa akhadha fa ghattani hatta balagha minni al-jahdu. Qala fa akhadha. Kemudian merawi hadis ini meriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi kemudian meeting. Faghotoni itu meeting, lek cara basa Jawa niku dipiting. Dipiting iku dirangkul sing kuat oleh malaikat Jibril. Ngoten. Hatta balagha mini al-jahdu. Sampai aku dipiting kalau malaikat Jibril niku merasa kepayahan. Summa arsalani, setelah melihat aku kepayahan oleh malaikat Jibril dilepaskan lagi. Setelah dilepaskan, malaikat Jibril berkata lagi, qala iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari'in, ditakoni maneh. Iqra. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, ma ana biqari'in, aku gak iso maca. Belum ngerti lek iku malaikat Jibril, mboten sumerep. Fakhodani Fahottoni asaniyah. Kanjeng Nabi kemudian meraih saya. Terus kemudian aku dipiting maneh, dirangkul kanthi kuat maneh. Di napa niku jenenge? Dirangkul ngeten iki nggih. Kaya dipiting ngoten niku. Lek polisi miting karo napa?
penjahat kan gulune dilebokne keleke ngoten niku. Lah niki mboten. Niki dirwangkul kanthi rapet. Hatta balagoni al-jahda. Ngoten, summa arsalani faqala iqra. Yang ketiga kalinya, iqra fakultu ma ana biqari'in. Fa akhadani faghattani asalisa. Yang ketiga kalinya Kanjeng Nabi diraih oleh malaikat Jibril kemudian dibidding maneh. Summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ngoten. Setelah dilepaskan itu malaikat Jibril kemudian berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ngoten. Nah, niki satu versi hadis niki. Lek versine hadis wong ahli tasawuf mboten ngoten. Pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ adalah qul Allah fi qalbik. Versine wong ahli tasawuf niku ditafsiri lain. Nggih, ditafsiri dengan tafsir sendiri. Kula nate enten sing dawuh yang seperti itu. Yang pertama kali dimasukkan oleh malaikat Jibril ke dalam hatinya adalah ismu rabbik. Yaitu asmanya Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati beliau. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wong ahli tasawuf niku lek pertama kali baiatan. Baiatan niku janji kepada mursyidnya untuk mengamalkan amaliyah-amaliyah di dalam thariqah tersebut. Yang pertama kali dilakukan adalah talqin atau baiat. Dituntun kali mursyide la ilaha illallah. Dituntun ngoten, ditirokne. Baleni maneh sampai 3 kali. Hampir niki napa bukan hampir. Nggih niki sami kalian malaikat Jibril ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi 3 kali disuruh untuk mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 kali. Setelah 3 kali didongani kalih mursyid kemudian selesai. Niku dalam hal berthariqah. Ya seperti itu. Nah niki nggih ngoten, niki bukan nggih ngoten. Niki ada riwayatnya yang seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama kali di dalam hadis ini, hadis yang kedua ini bahwasanya beliau nggih diutus membaca oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Beliau tidak mampu karena beliau tidak bisa membaca. Qala ma ana biqari'in, aku ora iso maca. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali setelah mendapatkan seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Setelah mendawuhkan seperti itu, malaikat Jibril langsung hilang. Kanjeng Nabi bingung, sapa iku mau? Aku ora kenal, ora apa-apa, moro-moro ngongkon maca. Kanjeng Nabi setelah itu yarjufu fuaduhu. Nggih, Kanjeng Nabi susah poyang-payingan lek cara basa ni, gundah gulana, sapa iku dan lain sebagainya, mungkir sampai kaya terus ngoten. Kemudian Kanjeng Nabi fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian masuk ke dalamnya Siti Khadijah pulang. Ketika dalamnya Siti Khadijah, Kanjeng Nabi langsung gemetaran ketika itu. Kemudian Kanjeng Nabi faqala zammiluni. Keluargane Khadijah, keluargane Siti Khadijah, zammiluni. Kemulono aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-rau'. Kemudian dikemuli oleh keluarganya Siti Khadijah. Sampai poyang-payingane itu susah Kanjeng Nabi itu hilang. Ngoten, faqala li Khadijah fa akhbaroha al-khabara.
laqad khasitu ala nafsi faqalat la Khadijah kalla wallahi ma yukhrijuka wahu abadan innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa takrid dhaifa wa tu'ainu alana wa ibil haqqi fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah. Pun niku pertama kali wahyu turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi prosesnya niku panjang. Awake dhewe nggih ngoten. Lek badhe nyuwun sewu lek badhe ngapalaken Al-Qur'an barang ngoten niku. Nggih. Harus diusahakan bagaimana jiwa kita itu betul-betul bisa menerima Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena satu-satunya yang bisa menerima Al-Qur'an itu adalah hatinya manusia. Sakliyane atine menungso mboten saged nrimo Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Ngoten. Lau anzalna seandainya aku turunkan Al-Qur'an ini 'ala jabalin di atas gunung la ra'aitahu pasti engkau akan melihatnya khasyian khusuk mutasaddian min khasyatillah merunduk tadarruk DP nggih min khasyatillah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung sing dhuwur-dhuwur niku merunduk kabeh. Akhire nggih mlebles kabeh. Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggih ngoten nek maca Al-Qur'an dipun waos kanthi saestu. Karena Al-Qur'an itu adalah satu-satunya mukjizat sing paling besar. Mukjizate nabi-nabi terdahulu niku kalah kalih Al-Qur'an. Nabi Nuh sing menapa banjir bandang. Nabi Musa yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bisa menyembuhkan penyakit bawaan. Di dalam Al-Qur'an juga ada yang seperti itu. Kanjeng Nabi suatu saat diparani tiyang sing wuta bawaan. Nyuwune napa? Disuwune Kanjeng Nabi obat ditambani kali Kanjeng Nabi, diobati kali Kanjeng Nabi, langsung bisa melihat. Langsung bisa melihat. Tapi mboten populer niku. Pun. Jadi Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling nyata. Mulane awake dhewe ketika membaca Al-Qur'an niku angen-angen sak maknane. Dialog kalian Allah Subhanahu wa taala. Lek awake dhewe saged membaca Al-Qur'an itu seakan-akan dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan tersendiri yang didapatkan oleh seseorang. Ngoten. Wonten seorang ulama niku ketika membaca Al-Qur'an niku nggih, satu huruf dalam hatinya satu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif satu Allah dalam hati. Lam alnya satu Allah di dalam hati. Ham haknya satu Allah dalam hati. Mim satu Allah dalam hati. Dal satu Allah dalam hati. Niku 6. Jadi muni alhamdulillah niku ada 6 Allah yang disebutkan, yang diletupkan di dalam hati. Ketika seseorang itu sudah seperti itu, maka akan bisa menikmati Al-Qur'an dalam hatinya sebagai penenang jiwa. Sebagai apa? Tombone ati. Sumpek-sumpek ngoten maca Al-Qur'an, maka kesumpekannya itu akan hilang. Sumpek loro-loro maca Al-Qur'an, lorone hilang. Lorone hilang. Apa meneh diwaca dengan betul alon-alon. Alon-alon, mboten cowopet ake-akean ngoten mboten. Diwaca alon-alon diangen-angen sak maknane. Insyaallah itulah napa niku jenenge
hikmah kok hikmah. Napa niku jenenge hikmah nggih. Hikmah ketika membaca Al-Qur'an itu akan menancap pada diri seseorang. Lek moncone niku geradakan terus kemudian angger-anggeran, cepet-cepetan, gathik angen-angen sak maknane. Pun nggih oleh nggih namung maca tok, oleh ganjaran, tapi nggih mboten sampai meresap ke dalam hati. Mboten meresap ke dalam hati. Masya Allah. Kula sumerep tiyang biyen niku, kula nate nggih manggi. Dungane niku namung bismillahirrahmanirrahim. Niku gawe nambani apa ae saged. Gawe nambani napa mawon saged niku bismillah. Bismillah. Lek cara saiki ya mung bismillah. Mboten mung bismillah. Bismillah. Itu bismillahirrahmanirrahim dapat dibuat apa saja. Gawe nambani wong loro iso. Gawe golek kesugihan, pesugihan. Gawe golek napa kelancaran rezeki nggih saged kok golek pesugihan. Terus gawe napa mawon nggih saged. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggih ngoten dalam mengucapkan, dalam melafalkan bismillahirrahmanirrahim betul-betul dari hati yang paling dalam. Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Unzila fihil Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Lek diwaos tenggene sik kula pendhetaken. Lek dipun waos diambil saking Tafsir Al-Misbah Profesor Quraisy Shihab. Beberapa hari yang ditentukan yakni 29 dan 30 hari saja selama bulan Ramadan. Maksud dari syahrul Ramadan ayyamam ma'dudat yang ada di situ, bulan Ramadan niku lek mboten 29 nggih 30. Kadang 29, kadang 30. Nah, dari mana kita tahu? Tegene ngeser niki mengke dipun sebutake. Mengapa perhitungan hari atau hitungan tanggal itu menggunakan bulan, tidak menggunakan matahari? Tidak menggunakan matahari. Tenggene ngandhap niki dipun sebutake. Lek matahari niku kan tetep. Di manakah bulan itu dilihat? Nah, sekedap pundi. Mengapa kok tidak menggunakan matahari? Nggih. Karena kalau menggunakan matahari, matahari itu posisinya itu sama. Ketika tanggal 1 bundere nggih padha. Ketika tanggal 15 bundere nggih padha. Ketika tanggal bundere nggih sami. Tapi kalau bulan ketika tanggal 1 adalah bulan ketika muncul pertama kali, terus kemudian bertambah besar, nanti pas tanggal 15 malam tanggal purnama, tanggal 15-nya sempurna, kemudian berkurang hilang. Nah, kemudian hilang. Itu salah satu hikmahnya. Kalau matahari mboten saged yang seperti itu. Mboten saged. Makanya dalam hadis itu perintahnya sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Poso karena kamu melihat bulan. Ru'yah. Ru'yahnya kapan? Nih sebelum masuk tanggal 1, tanggal 29. Tanggal 29 niku ru'yah. Ru'yah sebelum mengiringi matahari tenggelam. Matahari tenggelam, baru setelah itu bulan pertama kali muncul akan terlihat di ufuk sebelah barat. Itu adalah tanggal 1. Tanggal 1. Ketika sudah tampak bulan, hilal, sumuli ru'yati karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yati. Nanti ketika mengakhiri puasa juga lihatlah bulan. Fa'in ghumma, tapi apabila tidak tampak, maka sempurnakanlah hitungan itu menjadi 30. 30. Pun 30. Bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Bulan tersebut dipilih karena ia adalah bulan yang mulia.
Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda yang jelas antara hak yang batil. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia menyangkut tuntunan yang berkaitan dengan akidah. Ada akidah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu adalah satu. Dulu Kanjeng Nabi pernah dijak kompromi kali orang Yahudi, orang Nasrani. Kanjeng Nabi, ayo awake dhewe duwe agama dhewe-dhewe. Jenengan membawa agama Islam, kita semua sudah mengamalkan agama Yahudi dan agama Nasrani. Ya apa kompromi? Maksudnya piye kompromi? Saiki kamu yang memimpin. Kami semua ikut kepada ajaran agamamu, ibadahi melok awakmu. Minggu depan atau bulan depan atau tahun depan ganti kamu dan umatmu ikut aku. Tahun depan atau bulan depannya lagi, ini belum sampai dikompromikan, ikut ini. Kanjeng Nabi terdiam. Kemudian muncullah atau turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang engkau sembah. Dan seterusnya, lakum dinukum waliyadin. Ngoten. Niku ayat tentang masalah akidah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Karena di dalam agama yang lain bahwasanya mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Nah, niku itu adalah satu kesatuan. Ada lagi kalau di orang jahiliyah nyembah berhala, berhalanya ada berhala Lata, ada berhala Uzza dan seterusnya, macam-macam berhala. Lek koyok dewane wong Hindu, ada dewa Siwa, ada dewa ini, ada dewa ini, ada dewa ini dan seterusnya. Itu Tuhan-Tuhan mereka semuanya. Tapi Allah perintah Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah satu. Bahwasanya Tuhanku adalah satu. Tuhanku adalah satu. Di dalamnya menjelaskan akidah. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dalam hal rincian hukum-hukum syariat. Ngoten. Di dalamnya juga terdapat rincian hukum-hukum syariat. Walaupun di dalam perintah Al-Quran itu global. Salat perintah global. Zakat perintah global, poso perintah global, zakat haji perintah global, global semuanya. Kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya yang terperinci sampai terkecil di dalam Al-Quran itu adalah masalah warisan. Warisan itu dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ada setengah, seperdua, ada seperempat, ada seperdelapan, ada sepertiga, ada seperenam, ada 2/3. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapa yang mendapatkan setengah? Siapa yang mendapatkan seperempat? Siapa yang mendapatkan seperdelapan? Siapa yang mendapatkan sepertiga, 2/3 dan seperenam? Dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Nah, niku satu-satunya lek dawe ulama sing paling perinci dijelaskan di dalam Al-Quran tentang masalah hukum niku adalah warisan. Untuk yang lainnya hukum syariat-syariat yang lainnya secara global dan itu ada penjelasan-penjelasannya. Dan inilah penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu ada di dalam ayat yang lain dan ada di dalam Al-Hadis. Nggih, terus akan minggu ngajeng nggih. Nggih, mugi-mugi nambahi pangertosan datang kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi wa mu'afati minal fitani
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi faddudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi faddudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi faddudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.